Halo Libra, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Aku harap kalian semua sehat-sehat ya. Ini adalah reading untuk bulan purnama di bulan Juli. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu, nanti kita akan konfirmasi. Kartu kamu, energi kamu maksudnya untuk bulan purnama kali ini direpresentasikan oleh Two of Pentacles. Ini berbicara tentang mungkin kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu harus memilih atau kamu kayak ada banyak hal yang membutuhkan perhatian kamu, jadi kamu kayak bagi tenaga, bagi pikiran, bagi fokus kamu untuk hal-hal ini ya. Lalu sesuatu yang semesta hadirkan adalah Knight of Cups. Knight of Cups ini saya melihat akan ada orang yang mau datang di hidup kamu gitu untuk para single terutama. Atau kalau kamu tidak berbicara, tidak mencari hubungan romantis ya, ini juga bisa berbicara suatu hal baru di hidup kamu yang menyenangkan hati kamu. Lalu kenapa energi semesta ini, energi ini dihadirkan semesta? Ini berbicara tentang King of Swords. Sepertinya kamu sudah siap untuk menerima hal ini, menyambut hal baru ini, karena kamu udah berproses dengan banyak hal ya. Dan King of Swords ini berbicara tentang apa ya, orang yang kompeten, bijak, dan ngerti gitu maunya apa. Tapi kamu gini, kamu udah keluar dulu nih dari energi Two of Pentacles ini. Hal yang tidak kelihatan oleh kamu atau mungkin lolos dari pandangan kamu adalah konflik. Konflik ini bisa bicara tentang konflik di dalam diri kamu atau konflik dengan orang lain. Saya melihat ini lebih kepada konflik dalam diri kamu sih, karena di sini ada Two of Pentacles. Jadi gini, kamu diharapkan untuk mindful dengan apapun yang apa ya, dengan apapun yang ada di dalam pikiran kamu gitu. Kadang sesuatu yang bikin kepala kita keruh itu membuat kita gak bisa melihat suatu situasi dengan jernih. Lalu di sini di outcome-nya adalah Seven of Swords. Seven of Swords ini berbicara tentang pertama, bisa jadi lari dari kenyataan atau kayak ada situasi yang kamu gak mau lihat atau bicara tentang strategi ya. Tapi nanti kita akan konfirmasi. Apakah kamu melarikan diri dari suatu situasi atau ada sesuatu yang kamu denial gitu, kamu gak mau lihat, atau ada suatu hal yang membutuhkan suatu strategi itu untuk kamu menuju ke sana. Kita akan konfirmasi. Oke, di sini ada hal yang gini, ada hal-hal yang sebenarnya udah berat buat kamu, udah ngegrogotin kamu ibaratnya, dan dengan kombinasi ini saya merasa bahwa sebenarnya kalian udah tahu gitu, kalian harus memilih apa atau melakukan apa, tapi sepertinya ada sesuatu yang menghalangi, mungkin karena terlalu banyak hal gitu di pikiran kalian, jadi kalian kayak khawatir untuk memutuskan sesuatu atau mengambil suatu langkah. Mari kita lihat ada konflik apa. Nih ya, ini clouds, awan gitu. Ini merepresentasikan kayak pikiran yang keruh gitu, kayak kita nggak bisa melihat suatu situasi dengan jernih. Jadi ini kayak udah konfirmasi aja gitu apa yang udah saya bilang di awal tadi. Kayak sepertinya kamu harus menenangkan diri dulu gitu. Tarik nafas, berdiam sejenak, istirahat, break dulu, break ya. Biar kelihatan nih, ibaratnya kalau apa ya, kayak air gitu ya, air sungai gitu. Kalau misalnya dilewatin sesuatu atau kita jalan terus itu kan pasirnya naik ya, kita nggak bisa lihat apa yang ada di bawah sungai gitu. Tapi kalau ketika airnya tenang dan kayak nggak ada yang lewatin situ atau nggak ada yang ngacak-ngacak airnya, kan kita bisa lihat tuh air sungainya seperti itu. Ibaratnya kalau bicara metafornya, pikiran kamu tuh seperti itu. Jadi tenangin diri dulu biar kelihatan apa yang ada di dasar sungai. Sebentar. Yang ini kartu berbicara tentang misteri, tentang intuisi, tentang mimpi gitu. Di reading kali ini sepertinya mau mengingatkan kamu gitu ya untuk dengerin intuisi kamu. Tapi gimana cara dengerin intuisi kalau pikiran kita keruh, pikiran
dan hati kita nggak tenang. Kita bisa mendengar suara Tuhan gitu ketika kita berdiam, kita mengambil waktu hening sejenak atau sendiri dulu, karena dalam diam itu ada jawaban. Oke, kayak pesannya spesifik untuk kamu kali ini. Coba kita lihat lagi. Jadi dengan dua kombinasi kartu ini gitu, bukan mencari jawaban di luar diri kamu, tapi mencari jawaban di dalam diri kamu. Situasi ini udah berat ya, udah berat, udah bikin kamu capek, tapi dengan Ten of Wands ini beban berat kamu akan segera berakhir dan akan ada hal baru yang menyenangkan buat hati kamu. Nanti kamu lihat sendiri gimana keadaan akan terungkap satu persatu ya, gimana situasinya unfolding gitu. Karena di sini yang tadi saya bilang ada sesuatu yang menyenangkan buat hati kamu, mungkin kamu nggak bisa lihat sekarang karena yang pertama kepala kamu keruh, kamu banyak hal yang menyita perhatian, pikiran kamu, fokus kamu. Tapi itu semua akan berakhir ya, apapun itu yang bikin hati kamu berat, apapun itu yang bikin kamu capek. Kita tutup dengan advice. Oke, ini ya, tadi saya bilang, udah sedikit saya bahas, kalau kamu memang sudah melakukan segala sesuatu hal yang kamu bisa, dan kamu sudah berusaha gitu, ini waktunya sisanya kamu serahkan kepada Tuhan gitu, kepada Yang Maha Kuasa. Kamu udah lakukan porsi kamu, yang porsi kamu tidak bisa lakukan, itu adalah porsinya Tuhan. Emotion are running high, mungkin situasi ini kayak bikin emosi kamu naik turun gitu ya, kamu harap mindful, aware gitu. Jangan sampai kamu melimpahkan emosi kamu pada orang-orang yang gak ada hubungannya gitu ya. Show the world the real you, tunjukkan diri kamu yang sesungguhnya. Apakah kamu selama ini tidak menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya karena mikirin orang, mikirin pendapat orang, atau takut dijudge gitu? Kayak gini ya, hidup itu kayak terlalu singkat untuk hidup di atas ekspektasi orang lain sih, itu menurut saya. Dan sebagai bahan pertimbangan, kira-kira berapa tahun ke depan nanti, apakah kamu menyesal atau enggak ketika kamu gak melakukan sesuatu hal karena kamu terlalu memikirin pendapat orang-orang tertentu yang bahkan mungkin gak signifikan gitu buat hidup kamu. Oke, seperti itu aja dulu dari readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.